Ya, selamat sabar buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan acara kita setiap Jumat malam PGSSI dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf dan akan membahas pelajaran yang ketujuh yaitu yang paling hina ini, itu judulnya. Untuk memulainya, kita akan memulai dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Saudara Jimmy Lolowang. Silahkan. Semakin lama semakin bertambah panas. Tolong di unmute. Ya. Silakan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini di Sabat Tuhan yang sangat diberkati, kami datang memohon pengasihan Tuhan, mencurahkan Roh Kudus untuk kami, supaya kami boleh memahami pelajaran sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Kuntaraf. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang siap dicurahkan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih, Jim. Dan selanjutnya tidak berlama-lama lagi, kita langsung akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Selamat siang untuk mereka yang dari Belanda, dari Jerman, saya lihat ada Susan, Cory, ya. Dan selamat pagi untuk mereka yang ada di Amerika, ya. Kita senang dapat kita belajar bersama-sama pelajaran yang sangat penting ini, ya, untuk sama-sama kita dalamin, oke. Dan saya coba buat lebih ya, oke. Unto the list of this, ya, oke, kepada yang terhina ini, ya. Jadi siapakah saudara yang paling hina? Mungkin untuk introduction, ya. Bisa saudara-saudara bisa memberikan pandangan, ya. Mengapa pelajaran ini penting? Jadi kalau kita lihat kata-kata saudaraku yang paling hina, kitab suci bicara tentang orang-orang asing atau orang yatim atau para janda, ya. Orang asing pada zaman kitab suci adalah orang yang harus meninggalkan negerinya mungkin karena peperangan atau bencana. Pada zaman kita ini mungkin mereka sama dengan jutaan orang pengungsi yang mencari perlindungan, yang menjadi miskin karena keadaannya yang mereka tidak pilih untuk berada di dalamnya. Begitu banyak jutaan pengungsi dari Ukraina atau dari Afrika atau dari mana-mana yang dari waktu ke waktu umumnya mereka memerlukan akan pertolongan daripada orang Kristen, ya. Mengapa pelajaran ini penting? Ya, kita belajar bagaimana pentingnya ajaran Kristus dalam memikirkan dan peduli kepada orang miskin atau orang yang kekurangan. Kita belajar rencana Tuhan kepada orang Israel dalam mengurangi kemiskinan. Kita belajar dari contoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dalam menggunakan hartanya. Kita belajar bagaimana agar kita dapat mengatur keuangan rumah tangga kita masing-masing. Ya. Baik, silakan Irma, Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Oke, jadi ini adalah sesuatu kita sebutkan suatu nubuatan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Terimalah, ya, kerajaan yang telah disediakan. Dikatakan kepada yang sebelah kanan, ini adalah kelompok domba, dan kita tahu kalau sudah lihat kepada ayat yang ke-40 adalah mereka yang telah melakukan sesuatu untuk Yesus. Dan kalau melakukan sesuatu untuk Yesus, artinya sesuatu yang kita buat untuk yang terhina ini sama seperti yang kita buat untuk Yesus. Baik, apa yang kita bisa pelajari ayat ini? Ya, kita hidup adalah sementara. Kita harus memikirkan kehidupan yang kekal. Adanya pahala bagi yang setia kepada Tuhan. Apa yang kita buat kepada orang yang terhina di dunia ini sama seperti kita buat untuk Yesus.
kita harus selalu ingat bahwa keselamatan hanya oleh sebab iman, ya. Maksudnya oleh sebab kasih karunia Allah melalui iman. Namun kita itu dihukumkan berdasarkan perbuatan, ya. Mengapa? Oleh sebab kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita haruslah menghasilkan perbuatan. Jadi jangan hanya kita orang yang percaya tetapi tidak melaksanakan perbuatan. Jadi kembali keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia yang kita peroleh melalui iman, namun kita dihukumkan berdasarkan perbuatan kita masing-masing. Dan kita bisa lihat begitu banyak sekali contoh-contoh yang kita telah pelajari. Baik, untuk garis besar pelajaran kita bisa bagi dalam 3 bagian, ya. Pelayanan, belas kasihan Yesus, kemudian bimbingan kepedulian kepada orang miskin, kemudian beberapa contoh Alkitab sehubungan dengan ini. Baik, apakah nubuatan mengenai Mesias yang dibacakan Yesus di sinagog di Nazaret, ya? Kita coba lihat dari Lukas 4 ayat 16 dan 19. Siapa ini yang baca? Daniel? Daniel. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Terima kasih. Kemudian itu merupakan nubuatan daripada Yesaya, oke. Dan ternyata itulah yang telah ditunjukkan bahwa bagaimana nubuatan itu tergenapi dalam hidup Yesus. Silakan Matius 11 ayat 5 dan Markus 1 ayat 32 sampai 34. Irma? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Nah, kalau kita lihat daripada apa yang kita buat di sini, artinya apa yang Yesus buat, dia selalu berbuat sesuatu untuk orang lain, ya, yaitu menyembuhkan orang, ya. Dan bukan hanya kita tahu, bukan hanya menyembuhkan dari segi fisik, mental, ya, rohani, ya. Jadi dia tetap selalu menunjukkan belas kasihan. Saya berikan judul di sini pelayanan belas kasihan Yesus. Anda tahu bedanya antara kasihan dan belas kasihan. Kata bahasa Inggris kalau kasihan itu pity, ya. Jadi kadang-kadang kita kata aduh kasihan, ya. Banyak sekali orang yang hanya bilang kasihan tetapi tidak buat apa-apa. Kalau belas kasihan itu merasakan perasaan daripada orang itu, kemudian dia buat sesuatu untuk menolong orang itu. Jadi belas kasihan, ya. Jadi kita lihat kalimat ini dikatakan berulang-ulang dalam pengalaman hidup Yesus. Misalnya pada saat Yesus melihat orang banyak itu, ya, yang kelaparan, kemudian timbullah belas kasihannya dan dia kasih makan. Kemudian kata belas kasihan dipakai juga pada saat orang Samaria yang baik hati. Lihat orang yang luka parah itu, timbullah belas kasihannya dan dia menolong. Kemudian kata ini dipakai juga pada saat orang perumpamaan di dalam Lukas pasal 15 misalnya. Orang tua itu lihat anaknya datang, timbullah belas kasihannya, ya, waktu orang yang hilang itu pulang. Jadi belas kasihan, ya, itu merasakan perasaan orang itu, ya, empati, ya, dan dia berbuat sesuatu untuk menolong tersebut. Jadi mengapa Yesus demikian memberikan empati yang besar dan menunjukkan kepedulian kepada orang miskin yang tertindas?
Mengapa? Anda bisa ditanyakan kepada anggota kelas, tetapi kalau misalnya kita lihat jawabannya yang penting adalah memang itulah ya Yesus ya. Yesus itu kasih ya, Allah itu kasih adanya. Kasih itu tidak bisa tidak akan menunjukkan belas kasihan ya. Dan kasih Allah itu adalah kasih agape. Dan kasih agape itu adalah kasih yang tidak bersyarat dan tidak mengenal akan latar belakang. Jadi apakah itu famili atau bukan famili, suku apa ataupun pendidikan apa, status ekonomi apa. Jadi agape itu adalah kasih itu adalah ya tidak mengenal latar belakang. Jadi itulah yang ditunjukkan. Jadi Yesus melakukan itu dengan demikian rupa. Baik. Apakah hubungan antara kepedulian kepada satu orang yang terhina ini dan hubungannya dengan Yesus juru selamat yang berpengasihan? Baik, sebetulnya di dalam seluruh ceritanya dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40, tapi yang kita akan baca hanya ayat yang ke-40 saja. Oke, silakan. Daniel. Daniel. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Oke. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Kita buat sesuatu untuk orang lain, ya itu sama seperti kita buat untuk Yesus Kristus, ya. Jadi apakah ada orang-orang miskin di sekitar kita? Mungkin famili kita, saudara kita, ya. Apa yang kita buat untuk mereka, ya. Anak-anak panti asuhan, ya, yang tidak punya masa depan, ya. Kalau kita buat sesuatu untuk mereka, itu adalah ya sama seperti kita buat untuk Tuhan. Oke. Baik. Kita masuk kepada bimbingan kepada artinya kepedulian kepada orang miskin. Kita lihat cukup banyak ayatnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Silahkan Irma. Ulangan 15 ayat 11, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Mazmur 82 ayat 3 dan 4, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Oke, kita melihat beberapa petunjuk yang diberikan oleh Alkitab tentang bagaimana kita harus memberikan perhatian ataupun kepedulian kepada orang-orang yang kekurangan, yang sengsara, yatim piatu, atau janda-janda miskin, ya, yang tidak mempunyai sumber penghasilan. Jadi kita perlu memberikan perhatian kepada mereka. Baik, sekarang kita lihat siapakah yang disebut saudara di sini, ya, kepedulian kepada saudara yang miskin, ya, sesama orang Israel atau sesama orang percaya. Kita juga berpikir tentang mereka sebagai orang miskin yang layak, saudaraku yang paling hina. Ya, Pemazmur memberikan petunjuk tentang bagaimana kita harus melakukan mereka yang membutuhkan. Jadi mereka yang membutuhkan adalah saudara yang paling hina. Ya, tidak selamanya harus saudara kandung atau famili, tetapi semua yang membutuhkan kita punya pertolongan. Baik. Kemudian apakah penunjuk praktis agar umat Tuhan peduli kepada orang miskin? Ini yang diberikan oleh Perjanjian Lama yang bagus untuk kita lihat bersama-sama. Silakan, ya, Daniel. Keluaran 23 ayat 10 dan 11.
6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Imamat 23-22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ini luar biasa bahwa orang-orang yang menanam ya akan berbagai macam hasil, apakah itu gandum, itu anggur dan sebagainya, jangan dihabiskan, tetapi biarlah ada kesempatan untuk orang-orang miskin juga boleh mendapatkan makanan. Ini adalah satu cara yang telah Tuhan berikan supaya jangan ada orang miskin yang sampai sengsara oleh sebab tidak ada makanan. Baik. Janji apakah yang diberikan kepada mereka yang peduli kepada orang miskin? Jadi ada banyak janji, kita coba lihat. Ini Irma boleh tolong membaca. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa ya. Saya tertarik dengan kita bisa renungkan ini Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat disekutuki. Kita ambil aja bagian yang pertama. Mereka yang miskin tidak akan berkekurangan. Kebetulan kami dari Yayasan Advent Peduli Indonesia, ya, kita kan memulai dengan dulu waktu kita mulai dengan panti asuhan yang pertama, kita pikir bagaimana ya kalau bikin bangunan itu gampang. Tetapi kalau misalnya mengelola harus gaji pegawainya, kemudian memberikan pertolongan kepada yatim piatu, uang sekolahnya, makanannya, gaji kepala panti, gimana? Tetapi satu selesai berjalan dengan baik, kedua, ketiga, keempat, ya. Ada berapa sekarang Peggy? Ya panti asuhan kita. Sebetulnya sudah harus ada 10 ya, tetapi ada yang di Jakarta mungkin kita harus bangun kembali. Ya, anyway, jadi dan kita heran, kami ada rapat beberapa hari yang lalu dan ternyata kita punya keuangan cukup bagus sekali. Kita sudah persiapkan dana untuk tahun 2023. Ya, luar biasa. Artinya berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, mereka yang membantu orang miskin tidak akan berkekurangan secara pribadi atau secara ministry ataupun secara organisasi. Ya, jadi jangan pernah khawatir untuk menolong orang. Ya, berkatnya itu selalu ada. Oke. Bagikan pengalaman bagaimana Anda telah terberkati saat Anda memberikan kepedulian kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan Anda. Ya. Ya, kalau lihat orang-orang yang tadinya yatim piatu tidak tahu apa yang menjadi masa depan, sekarang sudah jadi pendeta, jadi perawat. Ada juga yang bekerja di kantor Uni, ya, bagian komputer. Yang dulu adalah anggota dari panti asuhan kita dari Medan, ya. Jadi kepala sekolah di Alor sana adalah ya sekolah Advent, ya, adalah dari panti asuhan kita di Kupang. Kita melihat hasil-hasil itu saja memberikan apa? Satu sukacita ya. Di samping ya, saya percaya kalau kita banyak memberi ya, kita akan mendapatkan berkat sukacita di samping berkat-berkat secara fisik, mental dan rohani. Baik. Kita masuk kepada beberapa contoh Alkitab ya. Bagaimana Alkitab menggambarkan seorang dari tanah Uz ya. Siapa ini Daniel?
Ayub 1 ayat 1 dan 8. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke, jadi siapa ini seorang saleh dan jujur? Jadi kalau dikatakan saleh, apa tandanya? Kita lihat ya apa yang dibuat oleh Ayub ya 29 ayat 12 sampai 16. Irma? Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapatkan ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. Nah, jadi itulah yang dibuat dia adalah seorang yang saleh dan jujur. Ya, kesalehan itu ditunjukkan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Dan dalam hubungan sama manusia, dia selalu memberikan perhatian kepada yang sengsara, anak yatim piatu, ya ataupun janda yang membutuhkan, ya. Jadi ini hal yang sangat luar biasa dan kita lihat dikatakan dan perkara orang tidak kenal ku selidiki, ya. Jadi apa kita lihat pertanyaan yang berikut, apa yang kita dapat pelajari dari kesaksian Ayub yang mengatakan perkara yang tidak ku kenal ku selidiki, ya. Nah, inilah gambarannya daripada pelajaran daripada Daud. Gambaran yang paling mendalam kata-kata Ayub, perkara orang tak ku kenal, ku selidiki. Dengan kata lain, Ayub tidak sekedar menunggu. Misalnya peminta-peminta mendekatinya untuk meminta sedekah, akan tetapi Ayub proaktif mencari orang yang membutuhkan dan bertindak. Jangan menunggu mereka atau orang miskin untuk menarik perhatianmu terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Bertindaklah seperti Ayub, ya. Perkara yang dia tahu tidak dicarinya. Pergilah mencari dan pelajarilah apa yang dibutuhkan serta bagaimana cara terbaik untuk menyediakannya. Ini kutipan daripada Roh Nubuat yang luar biasa. Ya. Ini adalah seharusnya menjadi patokan atau level pengaturan keuangan dan penelitian atas sumber daya Allah yang melebihi praktis bahwa anak-anak Tuhan sekarang ini. Jadi Tuhan tidak menunggu sampai Adam dan Hawa itu mencari dia, tetapi dia mencari Adam dan Hawa yang sudah jatuh. Dia tahu kekurangannya, ya. Dia tahu akan dosanya. Hai manusia, di manakah engkau? Ya. Mencari manusia. Maka kita pun harus mempunyai inisiatif. Pelajaran penting daripada Ayub, ya. Jangan sekedar menunggu, tetapi mencari siapa yang membutuhkan akan pertolongan. Oke, beberapa contoh Alkitab. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang yang membutuhkan pertolongan yang Tuhan mau agar kita tolong mereka? Maka ada beberapa langkah yang sangat penting. Silakan, Daniel. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mazmur 38, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Luar biasa, kita diajak untuk memohonkan hikmat. Supaya kita harus tahu apa yang kita harus buat. Satu waktu, saudara-saudara, seorang berkata kepada saya, ya, berkata kepada saya begini, kami ini berdoa, ya, uang kami ini akan dipakai untuk apa? Ya, jadi, ya, bukan hanya kita yang perlu bantuan itu atau kita perlu punya satu organisasi pelayanan yang perlu berdoa untuk dapatkan dana.
Orang yang punya dana juga pun mereka pun berdoa, ya. Untuk apa mereka itu bisa, untuk apa mereka punya harta? Akhirnya satu orang, ya, katakan kepada saya, ini 100.000 US dollar, 1,5 M, ya. Terserah kepada pendeta Kuntara mau untuk apa. Ya. Saya pikir-pikir apa dan sebagainya dan katakan kita memerlukan waktu itu kita sedang pembangunan untuk rumah sakit Advent Medan, ya, dan itulah yang menolong untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit Advent Medan. Jadi banyak orang yang berdoa, oke, untuk mendapatkan hikmat dan itu yang kita harus buat, ya. Saudara-saudara dan saya sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan, kita harus banyak berdoa kepada siapa kita harus menyalurkan kita punya bantuan. Baik, apakah pelajaran yang dapat diperoleh dari orang muda yang kaya? Ya, nah sekarang kita akan coba bandingkan ada dua macam orang kaya yang diberikan dalam perjanjian baru, yaitu orang muda yang kaya itu, kemudian ada juga yang Sakyus. Kita coba lihat ya. Kita ingin lihat beberapa poin kita tidak memiliki informasi cukup tentang orang muda yang kaya selain bahwa ia masih muda, pemimpin dan kaya. Dia memiliki minat pada perkara-perkara rohani juga. Dia sangat bersemangat sehingga ia datang kepada Yesus. Dia sangat tertarik belajar mengenai kehidupan kekal. Cerita ini sangat penting sehingga dicatat dalam 3 Injil sinoptik, ya, Matius, Markus ataupun Lukas. Nah, pelajaran apa yang kita bisa pelajari? Nah, ini boleh Ibu Peggy tolong baca ya. Ada 4 poin di sini. Ya, apakah maksud Yesus ketika ia berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan boleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang dimaksudkan di sini? Ibu Peggy boleh tolong baca, ya, supaya saya hemat suara. Baik. Pelajaran dari orang muda yang kaya. Apakah maksud Yesus ketika ia berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 19 ayat 21. Pertama, Yesus tidak meminta kita semua untuk menjual apa yang kita miliki dan memberikan uang itu kepada orang miskin. Tetapi bagi orang muda ini, harta pastilah telah menjadi ilah. Dan meskipun jawaban Yesus mungkin kelihatan berat, dia tahu bahwa inilah harapan satu-satunya orang itu untuk selamat. Nomor 2, Kitab Suci mengatakan bahwa dia pergi dan begitu sedih oleh karena ia sangat kaya, yang membuktikan berapa besar ia menyembah uangnya. Kepadanya telah ditawarkan kehidupan kekal dan satu tempat dalam lingkaran dalam Yesus. Mari, ikutlah aku. Kata-kata yang sama yang Yesus gunakan ketika memanggil 12 murid. Tetapi kita tidak pernah mendengar tentang orang muda itu lagi. Dia menukarkan kekekalan dengan harta duniawinya. Satu pertukaran yang mengerikan, bukan? Nomor 3, sesungguhnya tidak peduli berapapun kekayaan materi yang dimiliki oleh siapapun pada saat sekarang ini. Cepat atau lambat kita semua akan mati dan menghadapi kemungkinan kekekalan. Dan sementara begitu banyak orang yang kaya telah menemukan bahwa kekayaan mereka tidak memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang mereka harapkan. Sesungguhnya dalam banyak kasus keadaan sebaliknya yang terjadi. Nomor 4, ada begitu banyak biografi yang telah ditulis tentang betapa menyedihkannya keadaan banyak orang kaya. Faktanya, dalam seluruh catatan sejarah, satu gambaran terbaik betapa banyak kekayaan tidak dapat memuaskan manusia, entah dari dalam dan dari kekayaan itu sendiri. Sebagaimana ditulis dalam kitab Pengkhotbah. Apapun pelajaran lain yang dapat diambil orang lain dari kitab ini, satu poin yang jelas adalah uang tidak dapat membeli kedamaian dan Oke.
Uang tidak memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Oh, kebahagiaan. Saudara-saudara, apa yang terjadi ya minggu lalu ya gempa di Turki. Ada satu orang yang punya 33 apartments. Iya. Kaya kan 33 apartment ya. Dia hancur semua dan dia sekarang harus bergantung kepada orang lain. Dia harus mencari tempat untuk bernaung ya. Dan dia punya makanan tergantung kepada orang yang menyumbangkan akan makanan. Ya. Kita bisa melihat bahwa kekayaan itu memang sesuatu perkara yang tidak kekal. Ya. Nah, sementara Tuhan memberkati kita, kenapa kita tidak gunakan untuk menolong orang lain? Ya. Jadi, saudara-saudara sekali, itu hal yang sangat penting. Kemudian kembali sekarang, apa yang kita bisa pelajari dari Sakeus? Kita ingat pengalaman daripada Sakeus itu, tetapi kita berikan intinya di sini. Sakeus tampaknya datang dengan keyakinan rohani dan ingin untuk membuat perubahan dalam hidupnya. Dia telah mendengar tentang Yesus dan ingin melihat dia. Berita telah terdengar bahwa rombongan Yesus sementara berjalan dan akan tiba di Yerikho hari itu. Yesus harus melewati Yerikho dari Galilea. Pada perjalanan terakhirnya menuju ke Yerusalem. Kata-kata Kristus pertama kepada Zakius menyatakan bahwa bahkan sebelum memasuki kota itu, Yesus telah mengetahui segalanya tentang dia. Makanya Zakius ya. Dengan turun, aku akan makan di rumahmu, akan masuk ke rumahnya. Jadi, apakah perbedaan dari antara orang kaya ini, ya, antara orang kaya dengan Zakius? Nah, kita coba lihat, dan kali saya minta lagi kepada Ibu Peggy untuk baca ya. Ya, siap. Perbedaan antara orang muda yang kaya dan Sakeus. Nomor 1, Sakeus dan orang muda yang kaya memiliki hal-hal yang sama. Keduanya kaya. Keduanya ingin melihat Yesus, dan keduanya menginginkan kehidupan kekal. Tetapi sampai di sini persamaannya berhenti. Nomor 2, perhatikan Sakeus berkata bahwa dia akan memberikan setengah dari milikku. Lukas 19 ayat 8, kepada orang miskin. Yesus menerima sikap ini sebagai ekspresi dari pengalaman pertobatan sejati yang menunjukkan sekalipun Sakeus menyukai kekayaannya, tetapi kekayaan itu bukanlah ilah baginya. Tetapi bagi orang muda yang kaya hal itu menjadi ilah. Sakeus adalah yang pertama berbicara tentang memberikan uang kepada orang miskin. Sebaliknya, Yesus harus memberitahu orang muda yang kaya secara khusus untuk menyerahkan semuanya. Kalau tidak, maka kekayaan itu akan menghancurkannya. Meskipun Sakeus seperti halnya orang muda kaya, tetapi ia berhati-hati tentang bahaya kekayaan. Dan Sakeus tampaknya memiliki kendali yang lebih baik daripada orang muda yang kaya itu. Oke, kita lihat poin yang sangat penting sekali. Kemudian kita tiba kepada kesimpulannya. Ya, Allah ingin memberkati umatnya agar tidak ada orang miskin di antara mereka. Namun, kemiskinan akan selalu ada. Ya. Misi Juru Selamat mencakup bantuan rohani dan materi bagi mereka yang menderita secara finansial. Kita lihat banyak sekali apa yang Yesus buat ataupun juga yang Yesus telah dinubuatkan. Mengasihi orang lain dan membantu orang lain yang membutuhkan adalah suatu perintah ilahi bagi orang yang mengikuti Juru Selamat. Ya, itu adalah satu perintah. Ya. Pekerjaan kesejahteraan di Israel adalah satu tugas kolektif dan individu, seperti yang terlihat dalam praktis setiap 7 tahun membiarkan tanah beristirahat dan dalam memungut ya dan hak dari orang yang lapar untuk mencari makan di ladang orang lain. Kitab suci mengajarkan kita untuk proaktif dalam amal, ya, tidak perlu harus tunggu-tunggu, ya. Kita harus mencari siapa yang membutuhkan. Karena kegiatan ini adalah bagian dari agama yang murni dan tidak tercemar. Ya, kita lihat Yakobus 1 ayat 27 ya tentang ibadah yang murni, ya, yaitu apa? Memikirkan orang yatim piatu. Kasih kepada orang yang lemah membawa berkat ilahi. Ya, ketika kita membantu yang menderita, kita juga membantu Tuhan dalam pribadi mereka yang membutuhkan. Oke. Kemudian Ayub adalah orang benar karena dia mengasihi orang miskin dan membantu mereka seolah-olah mereka adalah bagian dari keluarganya sendiri. Luar biasa.
Para rasul meninggalkan semua untuk mengikuti Yesus, juru selamat. Sedangkan orang muda yang kaya melepaskan prospek pemuridan, menolak untuk menyumbangkan harta kekayaan kepada orang miskin karena cintanya akan kekayaan adalah yang tertinggi. Sama seperti menjadi setia dalam persepuluhan dan persembahan merupakan sebuah indikasi jalan kembali kepada Allah, membantu yang lemah dan yang kurang beruntung di antara kita menunjukkan pengalaman spiritual yang otentik seperti yang ditunjukkan dalam pertobatan Sakyus. Ya. Dalam rencana Allah yang sempurna, semua harus menikmati kelimpahan janji ilahi. Tetapi karena ketidakketaatan, orang miskin akan selalu ada. Dalam konteks ini, kita dipanggil untuk membuka tangan kepada yang membutuhkan. Kemudian untuk tujuan itu kita harus melihat konsep kemiskinan dan amal dalam Alkitab yang cukup luas dan berusaha untuk memahami maknanya bagi kehidupan kita. Ya. Baik, kutipan yang terakhir, Ibu Peggy boleh tolong baca. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 274. Bila bangsa-bangsa berhimpun di hadapannya, akan terdapat hanya dua golongan, dan nasib mereka yang kekal akan ditentukan oleh apa yang telah mereka lakukan ataupun yang telah mereka lalaikan untuk berbuat baginya dalam menolong orang miskin dan yang menderita. Ini hal yang luar biasa ya. Kembali, keselamatan hanya melalui kasih karunia. Namun kita akan dihukumkan berdasarkan perbuatan kita. Ya. Apakah perbuatan kita sesuai dengan iman kita? Itu penting sekali dapat terlihat dalam hubungan kita kepada orang yang miskin. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya kutipan lebih lanjut dari Alfa Omega 277. Bila engkau membuka pintumu terhadap orang-orang yang berkekurangan dan menderita, engkau sedang menyambut malaikat-malaikat yang tidak kelihatan. Engkau mengundang persahabatan dengan makhluk-makhluk surga. Mereka membawa suatu suasana kegembiraan dan damai yang suci. Mereka datang dengan puji-pujian pada bibir mereka, dan suatu lagu sambutan terdengar di surga. Setiap perbuatan kemurahan menjelma menjadi musik di sana. Bapa dari tahtanya menghitung para pekerja yang tidak mementingkan diri di antara hartanya yang paling berharga. Terima kasih. Ini hal yang luar biasa. Jadi kita harus merenungkan. Apakah Anda menolong seseorang minggu lalu? Ya. Itu harus menjadi bahan pemikiran kita masing-masing. Ya. Bagaimana kita mengatur, kemudian bagaimana kita mengatur keuangan di rumah. Ini diskusi untuk aplikasi ya di rumah tangga masing-masing. Uang di tangan setiap orang percaya harus dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Pertama-tama Allah, ya melalui persepuluhan itu milik Tuhan dan persembahan. Kemudian keluarga sebab kita perlu untuk makan. Kemudian apa? Orang miskin. Ya. Jadi kita harus selalu menyisihkan sebab iman kita atau tabiat kita diuji dari hubungan antara kita dengan sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Baik, terima kasih untuk semua perhatiannya. Sekarang kita masuk kepada diskusi atau artinya tanya jawab ya. Silakan Ibu Peggy. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah memberikan pelajaran yang sangat jelas bagi kita semua ya untuk pelajaran sekolah Sabat dengan judul yang paling hina ini. Dan kepada seluruh partisipan yang ada sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Dan apabila ada yang mau bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan, namun pastikan menggunakan nama asli dan juga kameranya dibuka. Saat ini saya akan bacakan pertanyaan dari yang pertama dulu ya, dari atas. Dan seperti biasa pertanyaan dari Ibu Evi Peo ya. Nah Ibu Evi saya coba untuk baca pertanyaan ini, namun saya agak sulit untuk bisa mengerti. Apakah Ibu Evi bersedia untuk bertanya langsung?
Boleh di-unmute Bu Evi? Sudah. Silakan. Ya, selamat Sabat, Shalom untuk semua. Sahabat. Pendeta, saya mau bertanya ya, Kak, untuk pelajaran hari Senin, itu kan mengenai ladang ya. 6 tahun diolah, tahun ke-7 harus istirahat. Nah, saya ada peninggalan dari orang tua, tapi bukan untuk padi atau apa, tapi untuk cengkeh dan kelapa. Memang kami selama ini selalu ada budget untuk dana orang tidak mampu ya, untuk panti asuhan, untuk orang-orang gereja lah yang kurang beruntung, kami suka bantu. Itu selalu ada dalam budget kami. Tapi kebun kami tidak ada istirahat gitu. Tidak tahun ke-7 harus istirahat. Selalu itu kan karena bukan saya yang tangani, kami percayakan kepada orang gitu. Kami hanya ambil hasil. Apakah peraturan yang tahun ke-7 itu harus istirahat masih berlaku sampai saat ini? Tuh, itu yang saya mau tanyakan. Mengenai masalah peraturan-peraturan itu termasuk dalam hukum sipil ya. Jadi kalau sebut hukum sipil ya, kita itu ya mempunyai hukum sipil di Indonesia. Ini adalah hukum sipil yang berlaku untuk orang-orang Israel ya. Dan orang mengerti itu ya. Orang itu mengerti ya, bahwa untuk orang-orang miskin supaya mendapatkan pertolongan dan sebagainya ya, itu mereka berlaku. Tetapi kalau misalnya kita di sini punya orang-orang masyarakat kita itu tidak mengerti sebab hukum sipil kita berbeda. Namun prinsip untuk tidak mempekerjakan tanah pada tahun yang ke-7 itu adalah bermanfaat ya, secara prinsip ya. Kenapa? Kalau misalnya tanah itu selalu dikerjakan ya, maka mineral-mineral itu kan akan selalu banyak terpakai untuk pertumbuhan daripada pohon-pohon itu. Tetapi kalau diberikan waktu untuk istirahat ya, maka itu justru hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi secara prinsip itu demikian ya, untuk kalau misalnya tanah itu tidak dikerjakan. Namun itu adalah untuk kalau misalnya tanaman seperti gandum atau padi dan sebagainya ya. Tetapi kalau misalnya untuk pohon-pohon seperti cengkeh itu itu memang selalu hasilnya selalu ada ya. Jadi kalau selalu ada, tetapi kalau misalnya dibiarkan tidak dipanen ya, orang pun tidak mengerti bahwa itu misalnya ditujukan untuk orang miskin ya. Sebab kita mempunyai hukum sipil yang berbeda ya. Jadi dalam hal ini maka kalau kita mau memberikan perhatian kepada orang miskin, maka dari setiap panen yang didapat itu, atau bukan hanya masalah panen, termasuk juga gaji ataupun hasil keuangan yang ada, kita harus selalu ingat, ya, seperti yang Ibu Evi katakan. Jadi persepuluhan milik Tuhan, kita memberikan persembahan untuk membantu pekerjaan Tuhan, kita perlu kebutuhan kita, kemudian kita selalu ada dana untuk orang miskin. Ya, jadi itu secara prinsipnya. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Tuhan. Terima kasih. Pertanyaan Terima kasih, Bu selanjutnya Peggy. dari Jadi kalau ada dana untuk panti asuhan, kita selalu senang. Kita akan bangun lagi panti asuhan 2 tahun ini. Sudah pernah bantu ya yang di Kalimantan melalui Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Dr. Raymond Andrew Sakul. Salam hormat, selamat sahabat pastor. Ada ayat yang sangat indah, namun perlu diterangkan. Bolehkah pastor menerangkannya? Proverbs 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan kita. Iya. Ini satu hal yang sangat menarik, memiutangin Tuhan. Ya. Kenapa? Oleh sebab Tuhan kan yang memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi Tuhan memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Jadi kalau
kita membantu orang-orang miskin itu seperti kita mengambil tempat daripada Tuhan, ya. Maka Tuhan seperti dipiutangi, ya. Maka Tuhan akan membalas, ya, seperti ayat yang sebelumnya yang kita sudah baca tadi, ya, bahwa orang yang membantu orang miskin itu tidak akan kekurangan, ya. Jadi apa yang kita sama seperti prinsip yang kita buat, kita baca tadi dari Matius pasal 25 ayat yang ke-40 kan, apa yang kita buat kepada orang yang terhina ini sama seperti kita buat kepada Tuhan, ya. Jadi itu sama dengan mempiutangi akan Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan pahala kepada orang yang memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, ya. Mudah-mudahan ini boleh jelas, sebab ayat ini sangat cantik sekali. Terima kasih, Dr. Sakul. Terima kasih, Ya, Pastor. ini Amsal 19 ayat 17 ini biasanya kita gunakan ketika kita mempromosikan YAPI ini. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wuyung. Tuhan Yesus pernah katakan bahwa orang miskin akan selalu ada. Tapi ada saja yang selalu memandang sebelah mata atau bahkan tidak dipandang sama sekali. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang asing, miskin, dan para janda? Pelayanannya yang seperti apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang membutuhkan secara emosi. Misalnya, saya ambil contoh, orang mungkin cukup tetapi dia baru saja bercerai, ya. Oleh sebab dia diceraikan oleh suaminya misalnya, atau suami diceraikan oleh istrinya, ya. Dia memerlukan kekuatan. Dia adalah termasuk orang yang membutuhkan, dan bagaimana pelayanan kita kepadanya. Kita boleh menjadi teman, ya, memberikan perhatian, ya, hanya mendengar keluhan atau bisa menangis bersama-sama dengan dia, ya. Itu adalah satu pelayanan. Jadi kita bisa melayani dengan menangis, ya, menangis bersama-sama dengan orang yang menangis, ya. Kemudian kepada orang yang kekurangan, misalnya untuk anak-anak yatim piatu, kebutuhan mereka adalah kasih sayang, mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan pendidikan, itulah yang kita coba berikan, ya. Jadi sikap kita terhadap orang-orang asing, ya, orang asing yang dimaksudkan, ya, adalah orang-orang asing yang memerlukan pertolongan. Banyak orang yang asing, mereka imigran tapi mereka banyak uang, ya, bahwa di Indonesia kemudian tinggal di Amerika, mereka punya banyak uang, kebutuhan mereka lain, ya, mungkin kebutuhan akan kebenaran. Tetapi ada pengungsi-pengungsi, ya, di Amerika saja atau di mana-mana kan banyak pengungsi orang dari Ukraina, ya. Jadi saya punya teman yang menampung 2 keluarga, ya, dan dia adalah pendukung YAPI yang luar biasa, ya. Jadi dia, istrinya meninggal, kemudian dia ambil 1 kamar saja, ada 2 keluarga Ukraina, ya, yang dari Ukraina, ya, yang tinggal di tempat dia, ya. Satu hal yang luar biasa. Jadi orang asing adalah orang yang membutuhkan, jadi kita berikan pertolongan, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin yang lain itu hanya membutuhkan kekuatan, membutuhkan doa, ya, dan kita sama-sama datang mendoakan dia. Itu hal yang sangat penting. Baik, terima kasih. Semoga menjawab, ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Erna. Rasul Paulus menasihatkan kita mengutamakan saudara seiman dalam memberi bantuan. Tapi kadang lebih bermanfaat memberi kepada yang bukan seiman. Karena saudara yang seiman yang perlu dibantu ini hidupnya kurang setia dan gaya hidupnya agak berlebih saat mendapat berkat. Bagaimana menurut pendeta mengenai hal ini? Ya, kita katakan bahwa kita tidak bisa menuduh orang, ya, dan kalau kita menolong, biarlah kita menolong dengan tidak bersyarat, ya. Jadi menolong misalnya supaya dia jadi orang baik, ya. Biarlah
dengan roh Tuhan yang berbicara, ya. Kalau seandainya orang itu mengalami kesulitan dalam menghidupkan, itu kita tetap harus bimbing dan doakan dan sebagainya, ya. Jadi saya ada yang kami tolong, ya, dan dia tetap berada di pihak agamanya yang lain, ya, yang tidak seiman dengan kita, ya. Namun dia tetap sangat artinya keluarganya merasa berterima kasih dan menyadari bahwa ternyata orang Kristen adalah orang yang suka menolong, ya. Jadi walau tidak selamanya dia berubah agama, tetapi banyak orang yang menjadi Kristen, ya, oleh sebab kebaikan yang dibuat oleh orang Kristen kepada mereka, ya. Jadi kita tetap bisa menolong dengan tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan dia. Maksudnya tidak boleh kita bersyarat, ya. Namun yang dikatakan oleh Rasul Paulus memberikan orang yang seiman teristimewa. Kenapa? Oleh sebab kita sudah sama-sama seiman, ya. Dengan sendirinya kita perlu memberikan perhatian yang sangat besar sebab dia adalah saudara kita, ya. Dia adalah saudara kita. Namun kita harus berpikir lebih daripada hanya sekedar saudara seiman, ya. Makanya kita juga membuka peluang untuk menolong orang lain. Dan saya pernah katakan, ya, apa perbedaan antara Yapi dengan Adra? Ya. Yapi itu menolong teristimewa adalah saudara seiman. Ya. Kenapa? Sebab banyak anak-anak kita yang yatim piatu dan sebagainya yang perlu pertolongan. Itulah sebabnya kita dirikan panti asuhan dan sebagainya untuk anak-anak yang panti asuhan, namun terbuka juga kepada luar. Kalau Adra, misalnya ada ada bencana, yang musibah, dia tidak bisa menunjukkan bahwa hanya Advent yang ditolong. Semua, ya, semua itulah Adra. Jadi bagus. Jadi kita dirikan lebih kurang 100 sekolah di Aceh sesudah tsunami di Aceh, ya. 100 sekolah itu Adra, oke. Dan mungkin tidak ada satupun yang jadi Advent, tapi Adra dikenal sebagai memberikan bantuan kepada mereka. Jadi terbuka kepada semua, ya. Dan ya, kita jangan lupa, ya, bahkan kita sering utamakan untuk keluarga seiman, dan itulah kegiatan daripada Yapi. Mudah-mudahan memberikan pandangan kepada Erna, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Al-Haitam. Apa arti dari perkataan Yesus yang berkata dalam Markus 8 ayat 35a yang berbunyi, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apakah pada saat kita berharap ingin diselamatkan, kita akan kehilangan keselamatan tersebut? Oh, itu adalah sesuatu hal yang lain. Artinya adalah kebalikan, ya. Jadi orang yang terlalu khawatir dengan dirinya sendiri, ya, dia akan kehilangan, ya. Jadi kalau yang tidak memikirkan akan kebenaran, ya, maka dia akan kehilangan nyawa, ya. Tetapi kalau misalnya dia mencari akan kebenaran, ya, tidak usah khawatir untuk segala macam tantangan-tantangan hidup yang dihadapi, maka kalau saja dia mencari kebenaran, maka dia akan dapatkan akan kebenaran, itu keselamatan. Oke, semoga bisa menjawab, ya. Dari Refli Watai, Pak Refli, ya. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bagaimana dengan kondisi orang miskin? Apakah mereka tidak diberkati? Berkat Tuhan ini adalah sesuatu perkara yang kita harus ingat, ya. Kadang-kadang berkat sesuai dengan kapasitas daripada orang untuk menerimanya, ya. Kadang-kadang berkat itu menjadi satu ujian. Kenapa? Sebab orang itu harus menjadi suatu saksi bagi Tuhan. Kita ambil contoh, ya. Ayub itu diberkati,
Jadi dia diberkati dan dia adalah orang yang baik dan penuh dengan kejujuran dan melakukan kegiatan di dalam menolong. Tetapi tiba satu saat di mana dia menjadi sangat miskin. Habis semuanya. Habis semuanya. Tetapi apakah dia tidak diberkati? Dia sedang diuji, tetapi ada berkat yang lain, yaitu berkat kesetiaan. Ya. Jadi ada suatu masa di mana orang mungkin mendapatkan suatu ujian. Ya. Jadi kalau kebetulan Anda punya usaha mengalami tantangan hidup, ya, tidak selamanya Bapak Tuhan meninggalkan Anda, tetapi justru itu adalah merupakan suatu ujian di mana kita harus artinya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi dua ujian yang besar kepada umat Tuhan adalah berkat kekayaan atau berkat kemiskinan. Jadi kemiskinan itu juga merupakan tanda bahwa kita sedang mengalami suatu berkat yang bukan materi, tetapi mungkin supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Banyak orang yang kaya justru lupa sama Tuhan. Tetapi banyak orang yang miskin merasa bahwa dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan, jadi tidak setia kepada Tuhan. Jadi keduanya ini boleh menjadi suatu ujian kepada umat Tuhan. Dan biarlah kita boleh setia waktu miskin ataupun waktu kaya. Kalau Tuhan memberikan berkat kekayaan, itu berarti Tuhan punya rencana agar kita menggunakan kekayaan menolong pekerjaan Tuhan ataupun menolong mereka yang kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menolong. Amin. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Foxy Gerungan. Jauh nih dari Bitung Sulut. Selamat sahabat pendeta, apakah perintah Yesus kepada orang muda yang kaya itu berlaku juga bagi umat-umat Tuhan saat ini? Bagaimana penjelasannya, pendeta? Secara prinsip iya. Ya. Tadi sudah dibacakan dengan cukup panjang, bahkan saya minta Peggy yang bacakan. Prinsipnya adalah jangan gunakan harta sebagai ilah. Ya. Jangan gunakan harta sebagai ilah. Jadi makanya katakan juallah, itu adalah satu ujian. Ya. Bukan berarti bahwa kita semua jual semua, ya. Tetapi janganlah kita menggunakan harta sebagai ilah kita. Tetapi kalau kita terima berkat, kita selalu ingat mengelola dengan bijaksana, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Kita bantu pekerjaan Tuhan, berikan kita punya, gunakan untuk kebutuhan kita, ya. Kemudian gunakan juga untuk menolong orang miskin. Silakan. Terima kasih, pendeta. Ya, pertanyaan selanjutnya ini yang buka kamera jadi bikin hilang catatan ini. Bentar. Sekali lagi mohon mikrofonnya ditutup ya. Oke. Dari Pak Hermon ini tadi sudah dijawab pendeta. Dari Jimmy Fred Siringo-Ringo. Selamat sahabat Ibu PG dan pendeta Kuntara. Selamat sahabat. Pertanyaannya, bagaimana dengan janda anak yatim yang berkecukupan? Karena suami atau papa mereka meninggalkan harta yang cukup, atau janda tapi ada pekerjaannya. Apakah mereka juga perlu ditolong? Iya, mereka perlu ditolong, tetapi bukan ditolong secara materi. Ya. Dan mereka sering memerlukan akan sahabat, ya, teman. Dalam tindakan seperti ini, misalnya seperti Om, ya, biarlah selalu dekat dengan anak-anak itu, sebab anak-anak itu, ya, yatim, mereka memerlukan father's image, ya, citra daripada bapak dan sebagainya. Jadi harus selalu dekat dengan anak-anak ini. Jadi kembali, yang kita berikan tidak selamanya masalah materi, tetapi mungkin kita perlu memberikan dukungan secara emosi, secara sosial.
secara kerohanian, ya, dan kita memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, Terima kasih pendeta atas jawaban. iya. Puas. Puji Iya. Tuhan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, ya, nih Dokter Gunawan. Izin tanya Pastor Kun, kalau saya sering kasih bersyarat, apa masih bisa masuk surga pada akhir zaman dan dapat lolos pada penghakiman akhir? Boleh kasih petunjuk, Pastor, siapa saja sesama saya itu? Oke, kembali sesama saya itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian apakah bisa masuk surga kalau memberikan pertolongan bersyarat, ya? Yang menentukan orang siapa yang masuk surga, ya, itu adalah Tuhan. Ya. Jadi keselamatan itu bukan oleh sebab bagaimana Anda menolong orang lain. Keselamatan hanya oleh sebab Yesus Kristus. Tetapi orang yang memiliki Yesus, dia akan selalu menolong orang lain, ya. Dan mungkin pertolongan pertama masih bersyarat, tetapi lebih kita mengenal Yesus, kita dapat lebih mengenal, lebih perlu untuk menolong dengan tanpa syarat, tetapi sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi menolong sesuai dengan kebutuhan, ya. Apakah dia itu tua, muda, pintar, atau latar belakang apa saja, ya, kasih agape itu adalah kasih yang tidak bersyarat, ya. Jadi itulah yang dapat diperkembang, ya, dalam hidup kita masing-masing. Jadi masa-masa pertama mungkin masih bersyarat, tetapi lebih mengenal akan Yesus, maka lebih kita menyadari bahwa kita perlu menolong dengan tanpa imbalan, kita harus menolong tanpa pamrih, kita harus menolong sebab orang itu butuh untuk ditolong. Baik. Selanjutnya dari Kristo, apakah orang yang miskin lebih diperhatikan Yesus karena lebih mudah menerima ajarannya daripada orang kaya, seperti orang muda yang kaya itu? Ya, sebetulnya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan diberikan kepada semua orang, ya. Kalau kita perhatikan, ya, sesudah berbicara dengan orang muda ini, maka Yesus menggunakan kalimat, lebih mudah seekor unta masuk di lubang jarum, ya. Jadi orang berpikir dengan demikian seakan-akan tidak mungkin orang kaya masuk surga, kan? Mana bisa unta masuk di lubang jarum? Tetapi kalimat yang berikut adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Maksudnya tidak mustahil bagi Tuhan, artinya, ya, tidak mustahil bagi orang kaya untuk datang kepada Tuhan, ya. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kepada Nikodemus yang kaya, ya. Murid-murid Yesus, ya. Salah satu adalah misalnya Yusuf dari Arimatia yang akhirnya memberikan tanah untuk Yesus. Jadi banyak orang-orang kaya yang mendapatkan perhatian. Dan kenapa orang miskin lebih reseptif? Ya. Oleh sebab, ya, orang miskin tidak memiliki apa-apa, sehingga ketergantungan kepada Tuhan itu bisa lebih besar. Kalau orang kaya, kadang-kadang mereka itu bergantung kepada kekayaannya dan tidak melihat akan kebutuhan akan Tuhan. Namun Tuhan tetap mencintai, itulah sebabnya kadang-kadang ada satu saat di mana orang kaya itu menyadari bahwa hartanya itu tidak berarti. Dan ternyata bahwa ia mempunyai keterbatasan. Misalnya kalau sudah sakit, ya, tempo hari orang-orang banyak yang sakit COVID dan tidak ada obatnya, belum ada virus dan sebagainya. Kemudian mereka merasa bahwa tidak berarti itu harta sama sekali. Waktu itu menyadari perlunya bergantung kepada Tuhan. Jadi kemana-mana, ya,
kita akan dapatkan bahwa memang orang miskin yang lebih reseptif. Dan kita harus bikin KKR yang kita undang termasuk orang yang kaya, termasuk orang yang miskin. Tetapi banyak yang datang ke gereja kita adalah yang miskin. Tetapi jangan khawatir. Kekristenan itu meningkatkan status hidup. Waktu orang-orang waktu kekristenan masuk, ya, William Carey menjadi misioneri ke India, ya, yang banyak menerima kekristenan adalah dari kasta yang rendah, ya. Tetapi kekristenan meningkatkan status hidup dengan adanya sekolah, bahkan ada sekolah kedokteran dan sebagainya, ya. Maka banyak sekarang orang-orang yang dulunya dari kasta rendah, orang yang miskin, sekarang itu adalah dokter-dokter anggota Kongres Amerika dari India dan sebagainya. Jadi dengan demikian, kemiskinan, artinya kekristenan meningkatkan status hidup menjadi yang lebih baik. Kita lihat, ya, mereka kebetulan ini dari gereja Advent, ya, orang-orang yang tadinya dari kampung-kampung, ya, sekarang sudah mendapatkan pendidikan, kemudian sekarang dokter-dokter dan betul-betul, ya, status hidupnya berubah. Kenapa? Oleh sebab kekristenan, ya, oleh sebab pekabaran. Jadi untuk Yesus, dia tidak bedakan mana kaya, mana miskin, sebab semuanya membutuhkan keselamatan. Makanya Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, barang siapa yang percaya, ia akan diselamatkan. Jadi ini berbicara barang siapa. Itu bisa dokter, bisa lawyer, bisa petani, bisa pengemis, ya. Keselamatan adalah diberikan untuk semua orang. Mudah-mudahan menolong ini pertanyaan Saudara Kristo. Ya, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Malingkas Naibaho. Selamat sahabat Pak Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy, selamat sahabat juga. Kalau kita berencana menggunakan uang kita untuk jalan-jalan, misalkan tur ke Yerusalem atau ke tempat lain dengan biaya yang begitu besar, sementara kita tahu ada orang miskin yang sangat membutuhkan. Bagaimana menurut Pak Pendeta, apakah rencana itu lebih baik dibatalkan dan uang itu digunakan untuk membantu orang yang sangat membutuhkan tersebut? Terima kasih atas pencerahan dan mudah-mudahan jawabannya Pak Pendeta bisa menjadi renungan bagi kita semua. Oke. Kita tujuan ke Israel itu untuk apa? Ya. Apakah itu hanya untuk jalan-jalan saja? Ya. Saya mau tanya, ini Ibu Peggy ini sudah berapa kali ke Israel, ya? 3 kali paling sedikit, ya. Apakah hanya untuk jalan-jalan? Enggak. Banyak yang kita Apa? pelajari. Untuk apa? Banyak hal yang kita pelajari yang menguatkan iman kita di sana. Iya. Saya sudah 6 kali pimpin rombongan ke Israel, ya. Jadi kami ada renungan, kita tunjukkan penting hal-hal yang sangat penting untuk diketahui yang boleh mengangkat kerohanian kita masing-masing. Dan saya sudah katakan bahwa yang ke-6 itu adalah yang terakhir, sudah makin tua, tidak rencana lagi untuk pergi. Tapi oleh sebab bujukan-bujukan dari orang dan sebagainya, saya lihat akhirnya saya katakan, oke lah 1 kali lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ini khusus kepada saudara Malingkas Naibaho. Rupanya ada 2 Malingkas di sini. 1 Malingkas Naibaho, 1 Reynolds Malingkas. Ya. Baik. Untuk pergi, Reynolds ikut ke Israel tempo hari. Ya. Kita harus mengetahui bahwa kita harus mempunyai suatu keseimbangan dalam kehidupan. Oke. Kalau seandainya satu kegiatan untuk kerohanian, kita perlu memberikan suatu dana untuk menyisihkan dana untuk itu. Tetapi juga kita tidak boleh lupa perlunya suatu dana untuk menolong orang yang miskin. Ya.
Kemudian bahkan kami sengaja bawa kepala panti asuhan ke Israel tempoh hari supaya mereka bisa belajar dan mendapatkan bahan-bahan untuk kebangunan rohani di panti asuhan masing-masing. Ya. Jadi saya sendiri berpendapat kepada Saudara Malika Snaibaho, ya, sisihkanlah dana untuk menolong orang miskin. Kemudian kalau kita mempunyai kelebihan dana atau kita bisa menabung untuk ada kesempatan untuk kegiatan yang meningkatkan kerohanian kita, maka itu adalah satu hal yang juga kita harus ambil, ya. Jadi oleh sebab kita bukan hanya statis, artinya uang ini hanya sekian, kemudian hanya pilih antara ini dan itu, tetapi uang itu kan masih bisa berkembang, ya. Artinya masih bisa ada sumber dana tambahan. Jadi kita sisihkan untuk orang miskin, kita tabung juga untuk orang ya, untuk keperluan seperti berkunjung ke Israel untuk kebangunan rohani. Bukan hanya sekedar jalan-jalan, kalau hanya untuk jalan-jalan saja ada banyak tempat yang lebih bagus daripada Israel, ya. Tetapi untuk hal-hal yang bisa meningkatkan kerohanian itu adalah satu hal yang bagus kita ikuti. Baik, terima kasih Pendeta. Saya akan panggilkan Dr. John Watupongoh yang sudah raise hand. Silakan, Dr. John. Ya, selamat Paskah buat Ibu Peggy dan selamat persiapan Paskah untuk Pendeta. Ya, selamat Sabat. Ya, sorry, maaf, selamat Sabat bukan Paskah. Ya, Paskah aja udah dekat. Jadi begini nih, mengenai miskin, kata-kata miskin ini, kalau saya boleh bagi ada dua, miskin harta, ya, miskin materi dan miskin harta dan miskin rohani. Coba kalau salah ini tolong dibetulin Pak Pendeta ya. Nah, kalau untuk miskin harta itu, ya itulah bisa dibantu dengan materi atau bahan makanan. Tapi kalau menurut saya yang miskin rohani ini, nah inilah yang seperti Pak Pendeta sekarang lakukan. Itu pemberitaan Injil firman. Bagi Pak Pendeta, bagi orang-orang yang berkhotbah, bagi pastor dan penginjil semuanya. Itu menurut pandangan saya. Apakah pandangan saya ini salah atau bagaimana? Sebab saya ini ada dua nih miskinnya ini, yang materi dan yang miskin rohani. Miskin rohani juga banyak. Benar. Terima kasih ya. Benar Dr. Watupongoh, ya, hanya nggak lengkap, ya. Jadi betul ada miskin rohani, ada miskin jasmani, tetapi ada juga yang miskin yang lain, miskin teman, miskin emosi. Ya, jadi dari segi sosial, ya, dari segi emosi. Jadi kadang-kadang kita dapatkan orang yang putus asa, ya, putus asa dan hanya perlu teman, ya, putus asa oleh mendapatkan suatu tantangan, ya, bukan materi, ya, tetapi ada hal yang bersifat kesepian, ya, baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya misalnya, ya. Dia adalah seorang yang sedang miskin di dalam soal emosi. Ya. Kalau kita lihat apa yang Yesus buat adalah memenuhi akan kebutuhan, ya, secara fisik. Untuk orang yang lapar dia berikan makan, untuk orang yang artinya yang sakit dia sembuhkan. Itu adalah masalah fisik, ya. Tetapi kepada orang seperti perempuan Samaria, ya, dia mempunyai permasalahan, ya. Kenapa? Dia dia mempunyai masalah emotional security. Dia itu tidak secure hidupnya. Dia sudah menikah 5 kali, kemudian dia tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Dia adalah masalah security, ya.
emotional security, ya. Maka Yesus memberikan, ya, kesediaannya untuk berteman dengan perempuan Samaria ini, dengar ceritanya dan dia memberikan, ya, jalan keluar, dan jalan keluarannya adalah masalah rohani, ya. Jadi sebetulnya banyak hal-hal itu dapat diatasi dengan masalah rohani, tetapi ya mungkin orang itu butuh teman, ya, social relationship, ya. Makanya kita dalam gereja itu kita selalu harapkan supaya orang-orang boleh ada potluck pada setiap Sabat siang, ya. Sesudah dengarkan makanan rohani, kita bisa makan sama-sama, bercerita, bersahabat, ya. Kenapa? Manusia adalah makhluk sosial, ya. Kita perlu teman, ya. Jadi mungkin tidak bahas soal rohani, tetapi ceritakan tentang anaknya yang sakit dan sebagainya, kita dengar, ya, sama-sama doakan. Jadi teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak waktu Pongo itu adalah benar. Miskin rohani, miskin jasmani, ya, yaitu kekayaan, ya, tetapi juga orang ada yang miskin emosi dan miskin sosial, ya. Dan ada juga yang miskin mental, maksudnya kurang berpendidikan, ya. Dan kita harus memberikan pendidikan kepada dia. Jadi orang belajar, misalnya ada orang-orang yang tidak bisa baca, ya kita berikan kursus. Dan kita ambil contoh lebih lanjut, ya. Kami baru saja rapat YAPI, ya, Yayasan Asuhan Peduli Indonesia, dan kita mau bikin panti asuhan kita di Selapur sebagai vocational training center, ya. Kita akan berikan komputer 20, ya, kemudian kita gunakan tempat itu untuk pelatihan hidroponik, ya, sebab kita punya program hidroponik yang bagus. Jadi orang bisa belajar komputer untuk dapatkan pekerjaan, ya. Jadi dia miskin dalam soal apa? Pendidikan. Dia tidak tahu tentang komputer misalnya, atau tidak tahu cara bertani dengan baik, ya. Maka kita berikan pendidikan kepada mereka. Artinya jadi kemiskinan itu bisa satu hal yang kompleks. Jadi di samping miskin rohani, miskin harta, juga bisa miskin pengetahuan, bisa miskin sosial, bisa miskin emosi, dan kita perlu untuk menolong orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, semoga jelas Bapak Watu Pongo? Ya, jelas Pak Pendeta. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya Melvin Silalahi. Apakah semua umat akan mendapat ujian tentang harta atau ujian tentang harta bagi umat yang cinta uang saja supaya dapat bertobat? Karena kalau seperti Pak Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy sepertinya tidak diizinkan masalah tentang harta karena mempunyai jiwa membantu. Amin, haleluya. Silakan Pak Pendeta. Oke. Itu bisa datang kepada siapa saja, ya. Ada artinya. Jadi umumnya kalau orang itu rajin bekerja, ya, rajin bekerja, maka Tuhan akan berikan kesempatan dia untuk mendapatkan peningkatan status, tuh. Kekristenan harus menunjukkan bahwa kita itu adalah yang rajin dan juga orang yang jujur. Kalau seorang itu jujur, dia akan dapat lebih dipercaya, ya, rajin dan jujur dapat lebih dipercaya, maka income-nya akan lebih tinggi. Maka income itu, ya, menyebabkan dia sebetulnya diuji apa yang dia gunakan dengan income itu. Ya. Tetapi ada orang-orang yang kalau seandainya, ya, income-nya itu terlalu banyak sampai berkelimpahan, maka bisa jadi tidak setia kepada keluarga dan sebagainya. Jadi sering
itu berkat bisa saja menjadi satu hal yang terbatas. Ya. Jadi umumnya kesempatan itu ya diuji secara harta ataupun secara kemiskinan bisa datang kepada siapa saja. Baik, terima kasih. Ini sebetulnya waktunya. Oh ya, masih ada waktu. Ini satu pertanyaan direct message. Oke, tidak disebutkan namanya. Kalau kita sudah membantu orang habis-habisan, tapi kita difitnah, ya, kita difitnah, diomong-omongin. Bagaimana reaksi kita? Doakan dia. Ya, saudara-saudara sekalian, saya sudah pernah menolong, berusaha kerasnya, kemudian difitnah. Ya, apa yang saya buat? Ya, saya berdoa, kemudian ya saya undang dia makan. 2 kali lagi. Ya. Akhirnya minta maaf dia. Jadi fitnahnya bukan fitnah kecil. Ya. Di fitnah, wah, mungkin saya tidak mau secara terperinci ya. Hanya coba pokoknya supaya saya jangan lagi di jalan conference. Jadi dia fitnah kepada ketua GC. Akhirnya ketua GC bijaksana kami ketemukan ternyata semuanya tidak benar. Ya. Jadi anyway, ya pokoknya saudara-saudara, dan kami masih undang dia makan 2 kali. Ya. Kita kalau mengalami fitnahan sesudah berbuat kebaikan, ya artinya Anda mempunyai iman yang kuat. Kenapa? Sebab di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan tidak ada pencobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Jadi kalau seandainya Tuhan izinkan Anda untuk mengalami pencobaan yang sangat besar, itu berarti Anda mempunyai potensi, mempunyai iman yang tinggi. Ya. Ya. Jadi lebih tinggi kemungkinan, artinya sebab berdasarkan ayat itulah ya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan suatu pencobaan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Itu berarti lebih tinggi iman seseorang, maka pencobaannya lebih besar. Ya, termasuk di fitnah walaupun kita sudah buat kebaikan. Apa salahnya Yesus? Ya. Dia sembuhkan orang, dia tolong orang, dia buat mujizat apa semua. Tetapi ya, di antara orang-orang yang mengatakan ya salibkan dia adalah orang-orang yang pernah mendengar, yang pernah dikasih makan waktu Yesus kasih makan 5.000 orang. Ya. Jadi Yesus tetap berkata apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ya. Jadi itulah yang kita harus buat. Jadi kalau Anda masih difitnah sudah buat pertolongan ya kepada orang tersebut, maka Anda itu sedang membentuk tabiat Yesus Kristus. Jadi doakan dia, dan dengan mendoakan orang lain Anda pun sendiri akan lebih kuat menghadapi tantangan. Amin. Baik, waktunya sudah habis dan pertanyaan juga sudah habis, Pendeta. Kita Itu akan tutup. Ibu Peggy, Pak Panjaitan dari tadi angkat tangan terus gitu. Oh, ada Pak Panjaitan, saya tidak lihat raise hand. Itu. Pak. Oh, Bapak AU Panjaitan dari Unai. Dari tadi diangkat tangan. Oke. Pak AU. Hanya harus di-unmute. Tolong di-unmute. Silakan kalau mau bertanya. Oh, sudah di-unmute, sudah? Ya, silakan pertanyaan. Sudah, silakan.
Selamat Sabat Kun. Selamat Sabat, Bapak Panjaitan. Iya, Iya. kumaha daramang? Pangestu Gusti Allah ngabarokahan. Oke, ada pertanyaan atau mau didoakan saat mau operasi katarak? Iya, hari Jumat ini. Tapi Oke, hari Rabu tes antigen dulu hari Rabu. oke. Ya, lalu memang kalau sudah umuran sudah bermacam-macam masalah. Saya juga ada asma, ada mah. Tetapi ya puji Tuhan masih diberi kesempatan hidup. Nah, ini pelajaran Tuhan. tadi sangat baik. Saya terkesan dengan yang Pendeta Kun sebutkan, menolong sesuai dengan kebutuhannya. Dan inilah yang sering jadi masalah di masyarakat. Salah satu contoh fakta. Kalau ada undangan pernikahan, orang memberi amplop atau angpau. Kalau keluarga miskin yang berpesta mengundang, kadang dibilang, cukuplah 10.000, 20.000, begitu. Tapi kalau orang kaya yang berpesta, tidak bisa 50.000 pun malu, 100 malu, begitu. Bagaimana menghadapi yang begini, Kun? Iya. Saya percaya kita harus banyak berdoa, ya, untuk mempunyai kebijaksanaan dalam memberi, ya. Kalau saya secara pribadi, umumnya sudah ada standar di dalam memberi itu sejumlah sesuatu. Dia kaya miskin, tetap kita berikan jumlah yang sama, ya, umumnya, ya. Dan kadang-kadang, ya, bantuan kita sesuai dengan kebutuhan, ya, ada yang yang betul-betul sangat butuh, ya, dan kadang-kadang kita bisa berikan lebih lagi. Oleh sebab dia menyatakan bahwa untuk perkawinan ini dia punya dana belum cukup. Jadi dia terus terang, ya, dan dia mendekatin Ibu Peggy dan mendekatin saya, ya. Ya, jadi kita memberikan pertolongan, ya, kepada mereka. Jadi saya percaya prinsip, ya, yang kita sebutkan yaitu prinsip agape, kasih yang tak bersyarat, itu menyebabkan kita tidak melihat latar belakang, maafkan, apakah dia kaya atau miskin, ya. Kita memberikan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kebutuhan orang kaya juga, ya, adalah besar. Oleh sebab, ya, pestanya lebih besar. Jadi memerlukan kebutuhan yang lebih besar. Jadi saya percaya prinsipnya adalah kita harus banyak berdoa supaya kita bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan, ya. Sedikit interupsi Pengun. Ya. Kalau Pak Kuntaraf ingat dulu seorang yang cukup berada di Bandung, maafkan saya sebut nama, Pak Kartasasmita, menikahkan anaknya Pak Usman dulu almarhum, bahkan di dalam kartu undangan disebut mohon maaf tidak membawa pemberian. Sehingga waktu itu kita di UNAI, staf dosen UNAI waktu itu rapat, bagaimana ini? Dibuat undangan ke kita tapi dilarang membawa pemberian. Apa yang mau kita lakukan? Jadi begitu waktu itu. Jadi mungkin seperti itu menurut kita kalau memang secara harta dunia kaya, misalnya adakan pesta syukuran, disebutkan mohon maaf tidak usah membawa pemberian. Begitu Kun. Terima kasih. Saya ingat juga itu, sebab saya pun hadir dalam acara tersebut. Iya. Saya sendiri
tempo hari saya buat ya ucapan syukur pernikahan 40 tahun. Saya menuliskan ya dalam undangan ya semua pemberian akan diberikan kepada YAPI, Yayasan Advent Peduli Indonesia, untuk menolong yatim piatu. Jadi semuanya 100% ya. Puji Tuhan. Jadi kami keluarkan dana untuk pestanya, kemudian ya ucapan syukur ya, teman-teman datang dan mereka membawa angpau ya, dan semuanya kami berikan kepada yatim piatu. Kemudian kami berikan kwitansi dari YAPI. Jadi YAPI lah Yayasan Advent Peduli Indonesia yang memberikan kwitansi untuk ya mereka yang telah memberikan angpau. Jadi memang betul mereka berikan kepada kami, tetapi kami gunakan untuk menolong mereka yang kekurangan. Ini salah satu cara yang Anda dapat buat. Oke. Ya, baik. Semoga menjawab ya Pak Panjaitan. Ya, hatur nuhun. Iya. Oke, mangga Sawang Sulna. Saat ini kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa. Pendeta Kuntaraf sudah sehat ya, puji Tuhan ya. Iya, tetapi orang lain yang berdoa ya. Iya, saya cuma bilang pendeta jadi nggak perlu didoakan lagi, sudah sehat ya. Oh, kalau didoakan sih selalu dibutuhkan. Baiklah, Dokter Vivi hilang ya, ini nggak ada di tempat ya. Oke. Ini banyak yang tutup kamera, jadi saya agak bingung untuk mengundang doa tutup. Nah, ini Dokter Vivi sudah baik. Dokter Vivi boleh tolong doa tutup? Tolong di-unmute dulu. Ya, makasih. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, malam ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami, dan kami sudah mengikuti pelajaran pembahasan sekolah Sabat yang dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf. Dan biarlah Roh Kudus dicurahkan kepada kami masing-masing, sehingga firman yang kami sudah dengar melalui pembahasan ini boleh kami pahami dan mengerti, dan itu boleh kami bagikan nanti bila mana besok kami akan diskusi di sekolah Sabat masing-masing gereja. Bapa di surga, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami masing-masing, dan Tuhan tolong berkati Pendeta Kuntaraf, berikan dia kesehatan yang prima, berkati juga istri, anak, dan cucu-cucunya. Berkati juga Ibu Peggy yang selalu menjadi moderator di dalam acara ini. Berkati keluarganya, anak, dan suami. Berkati juga kami semua sebagai pendengar, biarlah berkat kesehatan selalu menjadi milik kami. Dan bila mana kami berpisah pada malam ini Tuhan, dan kami mau istirahat, berikanlah kami tidur yang nyenyak, kami dapat bangun besok pagi dengan tubuh yang segar. Dan kami memohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih atas doanya. Ya, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Amin. Dan juga Terima kasih kepada Dokter kita Vivi semua. doanya. Terima kasih juga. Terima kasih Pendeta Kuntaraf, terima kasih Terima Ibu kasih. Peggy, Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Happy Sabat semuanya. Happy Thank you Sabat Pendeta semua. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Ya. Bersahabat. Sehat selalu ya Pak Teman-teman, Sampun. terima kasih. Ya. Pak John. Peggy. Sebentar, Oke, Peggy, sebentar. Pak Karol, Lopulan, terima kasih. Terima Kita kasih. hitung ya. Sebentar, 5, Peggy. Tunggu. Kenapa Dokter Raymond? ya. Peggy, sebentar. Selamat Sabat. Oh, Terima Pak Au. kasih. Peggy, Ya. Pak Au.
Ya. Pendeta gimana, AU. Dokter Raymond? Pendeta AU. Saya mau Terima minta kasih tanya, semua tolong sahabat. tanya. Bapak Beni Iskandar masih sehat? Puji Tuhan, sehat. Wah, sampaikan salam. Dia pasti ingat saya. Ya, Pasti nanti ingat saya. ya, Tolong bilang dari Bapak Au Panjaitan Unai. Begitu. ya, Sampai Pak Beni Iskandar. ya, baik. Baik, akan Iya, Sebab pasti hubungan dia dekat ingat dengan saya orang juga. tua Bapak itu di Bandung. Hubungan dekat dengan saya. ya. Oke. Tolong ya, terima kasih. Terima kasih salamnya, Pak. Terima Baik, kasih. sebentar saya akan siapkan PDF-nya dan juga rekaman ini dan saya akan kirim ke grup. Oke. Terima kasih. Bye-bye semua. Terima Berkati semua. Ya. Tuhan berkati.